SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Di riwayat lain, adrakathu syafa'at yaumil qiyamah. Orang-orang yang salawat kepada Rasul dalam satu hari. Ini hadiah untuk tuan-tuan puan-puan. Satu hari. Setiap satu hari tidak boleh lepas satu hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja. Hanya 10 kali. Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam satu hari, 2 minit ikhlas salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat? Tidak. Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1.000. Supaya kenapa? Sultan senang, Raja senang, orang-orang besar senang. Nanti kalau dia senang, kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam satu tahun satu kali. Dalam satu tahun satu kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari. Dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja. Tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita. Rasul ada di dalam hati kita. Rasulullah ada di dalam dada kita. Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? 2. Yang pertama, orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat? Kalau kita baca surat kabar 1 jam 2 jam, kita tengok TV, ada lagi film barat lagi, kita tidak bosan, senang. 1 jam 2 jam 3 jam. Kita pergi ke mall, kita bawa hiburan, kita punya anak, budak jalan-jalan, busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang terdekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya.
kita mau hadiahkan untuk Rasulullah SAW 100 juta salawat. 100 juta salawat. Karena mungkin Indonesia kan ramai orang ya. 200 juta lah. Jadi satu orang saja satu kali salawat sudah habis. Tapi saya kumpulkan semua jamaah 100 juta kita bagi hadiah Rasulullah SAW. Saya sekarang minta tuan-tuan puan-puan, mula malam ini anda punya tugas setiap salat anda bersalawat. Setiap salat anda bersalawat. Boleh anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1.000. Ini satu hari. Kita boleh 2.000, boleh 2 juta kita kasih hadiah. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, anda siap untuk salawat itu, anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza, semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1.000 salawat dalam satu hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh insyaAllah. Jangan kata insyaAllah saja. InsyaAllah tidak cukup. Tapi boleh insyaAllah. Fa'idha azamta fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insyaAllah. Gimana tuan? Siap? InsyaAllah. Terus? Bila? InsyaAllah. Bila lagi? InsyaAllah. Jawab insyaAllah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap, boleh, insya, berarti ada niat. Fa'idha azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana, salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh, mau bawa Sayyiduna boleh, tidak bawa Sayyiduna boleh. Dua-duanya boleh. Jangan anda mana ada orang kata Sayyidina itu tidak boleh, ini tidak benar, semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang, boleh. Mau pendek, boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jemaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tapi kalau nomor satu salawat, yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor 1, salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang nomor 1. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh, semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat. Jadi baca tahiyatu tayyibatus salawatul mubarakat,
sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salawat. Baru turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000 banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, anda boleh bawa. Anda anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat 100. Selepas salat 100. Jadi 200. 5 waktu 1000. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku. Jadi kita 10 kali. Tinggal berapa? Dalam 100. Tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Boleh jaga berlahan-lahan, santai, nikmat, hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah. Lebih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini dalam 1 minit boleh 50. 1 minit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mau lebih mudah lagi boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh. Tidak menjadi masalah. Mau bagi sayyiduna boleh, tidak bagi sayyiduna juga boleh. Ini khusus. Saya mohon ya, mohon tuan-tuan puan-puan tolong jaga. Khusus malam ini. Apalagi bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat Allah jadikan masa yang akan datang insya-Allah lebih baik rezeki, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik rumah tangga, lebih baik dalam usaha, dalam semua amalan-amalan kita, dalam ibadah pun mudah-mudahan jadi lebih baik. Salawat kepada Rasul bukan main-main, tapi salawat kepada Rasul banyak manfaat, banyak istimewa untuk kesihatan kita, fikiran kita, hati kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Malah Allah akan keringkan malaikat yang selalu bersama kita karena sebabnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Di riwayat lain, adrakathu syafa'at yaumil qiyamah. Orang-orang yang salawat kepada Rasul dalam satu hari. Ini hadiah untuk tuan-tuan puan-puan. Satu hari. Setiap satu hari tidak boleh lepas satu hari belum bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam satu hari dan satu malam 10 kali saja. Hanya 10 kali. Saya yakin 10 kali tidak lebih dari 2 minit. Tidak lebih dari 2 minit. 24 jam dalam satu hari, 2 minit ikhlas salawat kepada Rasul. Apa yang kita dapat? Syafaat Rasul. Syafaat Rasul. Kalau kita dapat seorang berkata, orang-orang yang bersalawat kepada Sultan akan dapatkan hadiah besar. Bagaimana kita? Mau salawat? Tidak. Semua bersalawat. Setiap hari bukan 10 kali lagi. Mau 1.000. Supaya kenapa? Sultan senang, Raja senang, orang-orang besar senang. Nanti kalau dia senang, kita dapat hadiah besar. Apakah kita tidak mau Rasulullah juga senang? Kalau kita bersalawat, sebagaimana di riwayat lain, kita saat bersalawat, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian Allah hantarkan kepadaku. Allah nampakkan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini salawat tuan-tuan puan-puan dari jamaah Masjid Al-Furqan. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi boleh nama kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Lewat salawat. Jadi jamaah sekalian, kita mencinta Rasul bukan hanya duduk di majlis untuk kita bersalawat. Lepas majlis kita sudah tidak bersalawat lagi. Yang semestinya cinta Rasul, setiap hari kita bersalawat. Cinta Rasul, setiap hari dalam kehidupan kita ada maulid. Saya tidak setuju ada maulid dalam satu tahun satu kali. Dalam satu tahun satu kali maulid tidak cukup. Kalau boleh setiap hari. Dan setiap hari kita rasa Rasulullah bukan hanya datang atau hadir pas acara maulid saja. Tapi Rasul selalu ada dalam kehidupan kita. Rasul ada di dalam fikiran kita. Rasul ada di dalam hati kita. Rasulullah ada di dalam dada kita. Rasulullah ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Kita buktikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebagaimana Allah berfirman suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa. Malah orang-orang dijaminkan posisi dekat bersama Rasul nanti di hari kiamat. Ada orang-orang terpilih. Ada orang-orang terpilih. Orang yang terdekat kepada Allah hari kiamat siapa? Ahlul Quran. Orang yang terdekat kepada Rasul hari kiamat siapa? Dua. Yang pertama, orang yang senantiasa di dalam dunianya dia selalu bersalawat kepada Rasul. Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktharukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Kita berapa kali salawat? Kalau kita baca surat kabar 1 jam 2 jam, kita tengok TV, ada lagi film barat lagi, kita tidak bosan, senang. 1 jam 2 jam 3 jam. Kita pergi ke mall, kita bawa hiburan, kita punya anak, budak jalan-jalan, busing-busing. Dari jam subuh, jam pagi, jam 7, pulang ke rumah sudah jam petang. Berapa jam habis? Hiburan, senang. Tapi berbanyak salawat kepada Rasul, kita mendapatkan duduk dekat sama Rasul hari kiamat. Jadi kita menjadi orang dalam satu majlis bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang terdekat kepada Rasul nanti di hari kiamat, orang yang paling mulia akhlaknya.
kita mau hadiahkan untuk Rasulullah SAW 100 juta salawat. 100 juta salawat. Karena mungkin Indonesia kan ramai orang ya. 200 juta lah. Jadi satu orang saja satu kali salawat sudah habis. Tapi saya kumpulkan semua jamaah 100 juta kita bagi hadiah Rasulullah SAW. Saya sekarang minta tuan-tuan puan-puan, mula malam ini anda punya tugas setiap salat anda bersalawat. Setiap salat anda bersalawat. Boleh anda setiap salat 200 kali salawat. 200 kali 5 waktu berapa? 1.000. Ini satu hari. Kita boleh 2.000, boleh 2 juta kita kasih hadiah. Niat apa? Anda punya hajat, punya soalan, punya masalah, punya hutang, ingin haji, ingin umrah, suami istri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, anda lagi sakit, subhanallah, berbanyak salawat, jamin obat semua. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana di hadis yang dihasankan oleh ulama, tukfa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa tuqda hajatuk. Dalam salawat kepada Rasul anda mendapatkan 3 hal. Di luar syafaat anda dapat 3 hal. Yang pertama, dikabulkan segala hajat. Yang kedua, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dari segala kesusahan. Segala sulit, susah, Allah kasih kemudahan. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, anda siap untuk salawat itu, anda sendiri nanti lihat. Sudah banyak beza. Beza dalam hati, beza fikiran, beza usaha, beza, semua jadi bagus. Lebih bagus. Jauh lebih baik. Tuan-tuan, puan-puan siap? 1.000 salawat dalam satu hari? Boleh kan? Boleh? Atau mau fikir dulu? Boleh. Boleh insya-Allah. Jangan kata insya-Allah saja. Insya-Allah tidak cukup, tapi boleh insya-Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Azam dulu, ada azam. Jangan insya-Allah. Gimana tuan? Siap? Insya-Allah. Terus bila? Insya-Allah. Bila lagi? Insya-Allah. Jawab insya-Allah saja, tidak ada amalan. Tapi kalau kita berkata siap, boleh, insya, berarti ada niat. Fa idza azamta, ada azam, baru tawakal kepada Allah SWT. Dan sederhana. Salawat itu banyak macam. Dan sederhana sekali. Anda boleh mau bawa Sayyiduna, boleh. Tidak bawa Sayyiduna, boleh. Dua-duanya boleh. Jangan anda mana ada orang kata Sayyiduna itu tidak boleh, ini tidak benar, semua boleh. Dua-dua boleh. Mau baca salawat panjang, boleh. Mau pendek, boleh. Tidak menjadi masalah. Dan saya selalu berikan kepada jemaah salawat sederhana. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tapi kalau nomor satu salawat, yang terbaik, yang terbagus, yang teragung, yang termulia, nomor 1, salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu yang nomor 1. Tak ada lebih baik dan lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Yang lain semua boleh, semua boleh. Tapi kita mencari yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih sempurna, salawat Ibrahimiyah. Kenapa salawat Ibrahimiyah lebih bagus? Karena itu langsung dibenarkan oleh Allah. Allah benarkan salawat itu. Waktu turunnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu Allah mewajibkan salat 5 waktu di dalam cerita Isra Mi'raj, semua tahu. Di situ turun at-tahiyat. Jadi dulu awal mula-mula baca tahiyat tidak ada salawat.
Jadi baca tahiyyatu tayyibatu salawatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada salawat. Baru turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bersalawatlah kepada Rasul. Sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami boleh tahu salam kepadamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah boleh, sudah tahu. Tapi macam mana salawat? Rasul diam, tidak menjawab. Datang malaikat Jibril bawa salawat Ibrahimiyah. Berarti wahyu. Ini datang wahyu. Kalau wahyu berarti dari Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ada 6 riwayat. Ada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ada 6 riwayat dari hadis ini. Dan semua benar. Tapi saya bagi tuan-tuan, puan-puan cara mudah. Ini salawat Ibrahimiyah lumayan panjang. Kalau kita mau baca 1000 banyak sekali. Mungkin habis banyak masa. Saya kasih cara mudah sekali, sederhana, anda boleh bawa. Anda anda sekarang mau salawat 1000 dalam satu hari. Setiap salat 200. Kalau anda merasa 200 kali salawat dalam satu kali salat, mungkin banyak, boleh anda bagi. Macam mana bagi? Sebelum salat, 100. Selepas salat, 100. Jadi, 200. 5 waktu, 1000. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Anda mula salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Berapa kali? 10 kali. Kenapa saya kata 10 kali? Karena Rasulullah berkata 10 kali. Ini kan saya tadi bawa hadis. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali dapat syafaatku. Jadi kita 10 kali. Tinggal berapa? Dalam 100. Tinggal 90. 90 boleh bawa salawat pendek. Faham? Jadi mula salawat Ibrahimiyah supaya kita benar-benar dapat salawat yang langsung dari Allah. Lebih karena salawat Ibrahimiyah panjang daripada nanti salah-salah. Boleh jaga berlahan-lahan, santai, nikmat, hayati 10 kali salawat Ibrahimiyah. Lebih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cuba sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini dalam 1 minit boleh 50. 1 minit saja 50. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mau lebih mudah lagi boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Semampu kita boleh. Tidak menjadi masalah. Mau bagi sayyiduna boleh, tidak bagi sayyiduna juga boleh. Ini khusus. Saya mohon ya, mohon tuan-tuan puan-puan tolong jaga. Khusus malam ini. Apalagi bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat Allah jadikan masa yang akan datang insya-Allah lebih baik rezeki, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik rumah tangga, lebih baik dalam usaha, dalam semua amalan-amalan kita, dalam ibadah pun mudah-mudahan jadi lebih baik. Salawat kepada Rasul bukan main-main, tapi salawat kepada Rasul banyak manfaat, banyak istimewa untuk kesihatan kita, fikiran kita, hati kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Malah Allah akan keringkan malaikat yang selalu bersama kita karena sebabnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
SAW sudah menjelaskan di hadis yang sahih, man shalla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'at yaum al-qiyamah. Di riwayat lain, adrakathu syafa'at yaum al-qiyamah. Orang-orang yang